Oke, kita mulai. Untuk soal yang pertama hari ini adalah, ini ada grafik. Waktunya 2 menit untuk satu soal. Masih ingat Bapak kasih clue ya? Untuk infus itu merupakan perubahan momentum. Ya kan? Boleh juga dilihat dari gaya yang diberikan dalam sekian detik. Nah, ini untuk clue aja. Perubahan momentum bisa dijabarkan jadi massa dikali kecepatan akhir dikurang massa dikali kecepatan mula-mula. Itu bisa dihubungkan nanti ya. Oke, udah? Jawabannya apa, Nak? Ada yang mau komen? Loh, mana ini? Pada kemana semua? Bentar, Pak. Apa jawabannya? Oke, kalau nggak ada jawaban nanti waktu kita kelamaan. Perhatikan, Bapak pakai mulai dari sini. Berarti impuls adalah perubahan momentum. Itu jangan lupa ya. Jadi nanti kita pakai ini aja. Perubahan momentum itu udah ini M, massa kecepatan akhir dikurang massa dikali kecepatan awal. Ya. Tapi yang ditanya adalah pada saat benda bekerja. Jadi kalau di grafik itu di mana gaya bekerjanya di sini. Mulai dari sini ya, dari sini sampai ke sini. Berarti waktu yang digunakan hanya 9. 12 nggak ikut karena di sini sudah tidak bekerja lagi gayanya ya. Ketika grafiknya turun, di sini gaya sudah tidak bekerja. Yang kita bahas adalah yang sampai 9 detik. Ya, jelas ya. Kalau begitu ini jadi MV2. Nah, ini 0 karena mula-mula diam. Menggunakan F kali delta T. Masanya dikasih tahu di soal ini ada 3. Kecepatan akhirnya ini yang ditanya sama dengan gayanya ini udah ada di grafik 4. Gitu. Ya. Kalau gitu 4 dikali delta T. Delta T-nya dari sini turun di 9 ya kan?
dihitung mulai dari sini sampai ke sini 9 detik udah ada di grafik. Maka bisa dapatlah kecepatan akhirnya. 4/9 bagi 4 kali 9 bagi 3. Berapa itu, Nak? 12. 12 hasilnya, Pak. 12 meter per sekon. Jawabannya C ya kan? Oke. Gitu ya. Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan, Nak? Aman? Aman, Pak. Oke, aman. Kita lanjut, waktunya 2 menit. Dari sekarang. Bapak kasih clue, ini pakai hukum kekekalan Momentum. iya, momentum. Apa itu momentum mula-mula harus sama dengan momentum akhir. Mula-mula V0 ya. Nah, ini clue-nya. Satu menit lagi. C. Dua orang menjawab C. Doli sama Fauzanur ya. Oke, kita lihat ya. Udah ada yang jawab, waktunya udah 2 menit. Kita lukis lah biar makin paham ya. Ini ada perahu. Perahu buatan Bapak ya, bukan buatan Nabi Nuh ya. Buatan Bapak. Ini ada Danau Toba ya kan, air. Kira-kira gitulah ya. Nah, ini perahu udah bergerak. Di sini ada orang. Perahunya bergerak dengan kecepatan perahu ya. Berapa katanya? Satu kan? 1 meter ke depan. Lalu ada anak, namanya katakan aja lah si Fauja ya kan, atau si Doli ya kan. Lompat ke belakang, arahnya ke sana. Kecepatannya sama. Kecepatan anak VA 1 meter per sekon. Ya, ini kapal punya massa berapa nih? 80 kg ya. Anak itu berapa? Ada nggak di soal? 40. Oh, ada yang 40 ya. Jadi mula-mula anak ini diam. Berarti masanya digabungkan. Jadi momentum mula-mula kan harus sama dengan momentum akhir. Berarti mula-mula massa anak tambah massa kapal dengan kecepatan perahu tadi ya. Perahu ya, kapal juga. Itu harus sama dengan, nah ini massa perahu dikali kecepatan perahu aksen, kita nggak tahu berapa, ditambah massa anak kali kecepatan anak. Nah ini udah ada kecepatan anak. Kenapa Pak dipisah? Karena si anak lompat, maka berpisah. Tadi anak itu ikut perahu, digabung. Jadi sebelum dan sesudahnya udah dapat ya, memahami kondisinya dari lukisan ini ya. Nah kita masukkanlah, berarti massa anak 40, massa perahu 80, kecepatannya 1.
Maka di sini masa perahu 80, kecepatan akhirnya ini yang kita cari ya. Ditambah masa anak 40 kali 1. Jelas ya sampai sini ya? Nah, karena ini udah jelas, tinggal tambahkan aja 40 tambah 80. Berapa itu? 120 kali 1. 120. Jadi 80 kecepatan perahu setelah anak itu melompat ditambah 40. Jadi berapa itu, Nak? Jadi 80 kecepatan perahu sama dengan 120 dikurang 40. Berapa? 80, Pak. 80 juga? Oh, 80. Maka kecepatan perahu sama dengan 80 per 80. Berapa itu, Nak? 1. Loh, nggak ada jawabannya ya? Ada yang kurang nggak? Oh, ada. Bapak salah ini. Anak itu kan arahnya berlawanan, negatif. Sorry. Nah, ini hilap kita di sini ya. Ini silap. Jadi negatif dia. Pindah ke kiri jadi positif ya kan? Iya, Pak. Jadi berapa itu? Salah ini, bukan 80 kan? 2, Pak. 160. Berarti ini 160. Nah, arah vektornya lupa kita. Jadi 2, 2, Pak. 2 meter per sekon ya. Ini jawabannya. Udah Bapak koreksi ya. Jadi jawabannya adalah D. Ada pertanyaan? Jadi momentum itu kecepatan vektor ya, apa? Besaran vektor. Jadi arahnya menentukan nilainya, apakah positif atau negatif. Ada pertanyaan? Siapa tadi yang jawab C? Ada 3 orang, Fauza. Gimana yang jawab C? Ada masalah nggak? Bentar, Sir. Jelas ya? Jelas, Sir. Oke, jelas ya. Jadi bukan 1,6 ya, tapi 2. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Silakan kerjakan 2 menit dari sekarang. Kalau ada lenting-lenting itu berarti gini ya. Ini lenting sempurna berarti kecepatan akhir dikurang kecepatan awal ya kan? Ya boleh dari sini ya. Ini mengingat-ingatkan aja nih. Ada minusnya. Sorry, ini kok nggak rapi ya. Nah, kalau dia lenting sempurna berarti E-nya sama dengan 1. Aksen ini perubahan kecepatan akhirnya menjadi kecepatan berapa ya?
Oke, udah? Rido. Kita cek ya, Do ya. Bismillah, kita cek. Kita lukis dulu biar supaya nggak salah. Benda A. Katakan aja gini bentuknya ya. Bergerak dengan kelajuan 14 meter per sekon. Ya, ada A-nya lah ya. Mengejar benda B yang di depannya. Ya, karena dia menabrak dari belakang, berarti ceritanya mereka kejar-kejaran. Kalau mereka berhadap-hadapan, bukan nabrak dari belakang, berarti laga kambing kan gitu. Bisa ya? Jadi harus dipahami makna kalimatnya nih. Kalau menumbuk dari belakang, berarti mereka kejar-kejaran. Ini 2 meter per sekon katanya. Ya, sepakat ya sama gambarnya ya. Setelah kita pahami, ada kalimat menumbuk dari belakang. Bisa? Jadi kalau gambar ini nggak bisa kalian pahami kondisinya, nggak akan bisa terjawab ini. Ya. Jadi ini harus dikasih tahu nih, ini ada jalan, si A mengejar si B. Oke. Kalau begitu tinggal buat persamaannya. Ini momentum mula-mula digambar. Nanti momentum akhirnya mungkin gambarnya jadi seperti ini. Ya kan, ini jalannya. Ini si B, si A, numbuk, udah kena, kena dia. Bersentuhan mereka. Akhirnya nanti si B akan terdorong ke depan ya kan, VB aksen. Si A ini belum tahu apakah mundur ke belakang atau maju ke depan. Tapi yang jelas nanti ada VA aksen. Setelah tumbukan. Jelas ya sampai sini ya. Nah, berarti ini mula-mula. Inilah momentum akhir kondisinya. Mula-mula berarti massa A dikali kecepatan A ya kan. Ditambah massa B kali kecepatan B. Langsung aja lah saya masukkan angkanya biar supaya nggak ribet ya. Berarti ini jadi massa A1, kecepatan A 14, tambah massa B 5, kecepatan B 2. Berarti 1 kali 14, 14, tambah 5 kali 2, 10. Berarti berapa itu? 24. Ya kan? Bisa ya? Nah, sekarang kita ke kondisi 2. Apa aja yang bisa kita cari nih? Coba lihat. Kondisi 2, massa A kali kecepatan A aksen tambah massa B kali kecepatan B aksen. Ya. Massa A-nya sama 1 kali kecepatan VA aksen nggak tahu, belum tahu ya kan. Massa B 5, VB aksen juga nggak tahu. Nah, jadi nggak bisa dijawab ini berapa. Yang ditanya adalah kecepatan benda B sesaat setelah tumbukan. Berarti VB aksen yang ditanya. Pakai bantuan mana ya? Pakai bantuan ini. Ya. Sama yang di atas ini. Untuk kita eliminasi nanti atau kita substitusi ya kan. Tapi yang jelas ini harus sama dengan yang ini kan. Momentum awal harus sama dengan momentum akhir. Berarti gini kan. VA aksen tambah 5 VB aksen itu sama dengan 24. Nah, nanti kita substitusi sama yang ini. Karena dia lenting sempurna E-nya 1 sama dengan katakan aja ini VB aksen lah ya. Yang V2-nya ini VA aksen per VB kurang VA. Ada minus. Nah, kalau gitu ini 1 sama dengan VB aksen dikurang VA aksen per VB-nya berapa? 2 kurang VA 14 ya kan. 2 kurang 14 minus berapa tuh? Halo. Kok pada diam ini? Minus 12, Pak. Minus 12. Ini ada minus ya kan? Minus jadi berapa? Ini minus positif jadinya ya kan? Kali silang 12. VB aksen dikurang VA aksen. Udah, ini Bapak dekatkan ke sini ya. Berarti minus VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 12. Enaknya dieliminasi ya kan, dengan menambahkan bukan mengurangkan. Jadi VA-nya selesai.
Berarti ini tadi 5 ya. 5 ditambah 1. Hasilnya berapa? 6 PB aksen. Ini berarti ditambahkan aja. 6, 3. Ya kan? Jadi dari sini dapatlah VB aksen 36 per 6. Berapa itu? 6 meter per skor. Ada nggak jawabannya? Ada ya, B. Tadi yang jawab A si Rido ya kan? Gimana, Du? Ada pertanyaan, Du? Salah kirim, Sir. Salah kirim, Sir. Salah kirim maksudnya? Tadi mau jawab B, Sir. Oh, jadi mau jawab B. Jadi ini Bapak hanya mengingatkan nih pelajaran kelas berapa nih? Kelas 11 atau kelas 10? 11. Ah, 11. Wah, udah lupa gawat kita ya kan. Nah, nanti kemungkinan ketika di SBMPTN-nya nanti dia apa istilahnya? Soalnya gabungan momentum dengan energi atau momentum dengan hukum Newton. Tapi kalau dasarnya momentum lupa, gawat kita ya. Jangan sampai lupa lagi ya. Kita lanjut. Masih dapat nggak soalnya lagi? Oke, masih dapat satu soal lagi. Waktunya 2 menit. Kalau tidak elastis sama sekali, nah ini Bapak kasih clue ya. Tidak elastis sama sekali. Berarti E-nya 0. Kalau E-nya 0, berarti kedua benda nanti akan menyatu ya. Kalau udah E-nya 0, kedua benda. Apa kalau bahasa orang binjai gencet ya kan, Amri? Ya. Ya, Amri. Lengket. Mana si Amri? Soshum dia, Pak. Hah? Soshum dia. Oh, soshum dia. Astagfirullah. Jadi siapa lah Bapak tanya ini? Bahasa rantonya apa Doli? Gencet ya? Kalau lengket. Lengket. Nempel, Sir. Oh, nempel. Bukan gencet. Sama ya. Gencet daerah mana tuh? Katanya kalau habis tumbukan lengket gitu, gencet katanya. Kalau saya, Pak, gempet. Oh, gempet. Daerah mana tuh, Nak? Saya di Medan, Pak. Tapi saya pakai gempet. Oh iya, orang Medan gempet. Ya kan? Kami di rantau udah baku, Sir. Oh, gitu. Jadi Medan masih ini ya, masih gaul kali ya? Iya, masih agak-agak gitulah, Sir. Iya. Doli. Jadi dia lengket lah intinya ya. Dia apa istilahnya? Menyatu ya. Gerakannya jadi sama, kecepatan mereka jadi sama. Kalau dia gempet berarti akibatnya kecepatan kedua benda sama. Oke, silakan dilanjutkan. Udah ada yang jawab. D. Shrido. Yang lain? Shrido jawab D. Yang lain? Oke, udah 2 menit. Nanti nggak dapat waktunya ya kan? Habis ini kalian belajar apa, Nak? Harusnya biologi ya. Iya, biologi. Oke lah ya. Kita bahas aja nanti waktunya nggak cukup. Jadi ini kondisi momentum mula-mulanya udah dilukis. Bapak nggak perlu lukis lagi kan? Momentum mula-mula P0. Jadi yang ada momentumnya ini kan langsung aja kan. Kalau yang ini Bapak langsung buat M kali V-nya. Yang ini 0 karena diam. Tambahkan. Ya. Lalu nanti yang ini ada kecepatan karena dia gempet, apa tadi istilah? Gencet ya kan? M1 tambah M2 nyatu. Kalau ini M1 aja misalnya ya. Itu dengan kecepatan yang baru, V aksen.
Jelas ya? Dari gambarnya aja kita udah bisa analisis. Nanti ini gencet. Berarti kalau ini M1-nya 2, kecepatannya dikasih tahu 4, ini harus sama dengan, ini kan tambahkan 0 nggak ada pengaruh ya, harus sama dengan M1-nya 2 tambah 2 berapa? 4 ya? V akse. Berarti kita tahu setelah mereka menyatu, kecepatannya jadi berapa ini? 2 kali 4, 8 sama dengan 4 V aksen. Berarti V aksennya setelah mereka bertumbukan itu 2 meter per sekon. Apa yang ditanya? Yang ditanya adalah jika tumbukan tidak elastis sama sekali, maka pegas akan tertekan sejauh, nah, apa ini yang ditanya ini, Nak? Delta X. Iya, dari sini kan ada pegas FK delta X. Loh, F-nya dari mana, Pak? Gitu kan? Kayaknya udah dikasih tahu nih, F-nya dari mana? X-nya nanti kan F per KX. Cocok kan? Nah, ini udah gabungan pegas dengan momentum. Ini yang Bapak maksud, nanti UTBK itu banyak kombinasi soalnya dengan bab-bab yang sebelumnya. Nah, ini pegas. F-nya dari mana? Ayo, ada yang mau bantu? Dari mana ke F-nya? Dapat. Atau bisa nggak langsung dari energi? Bisa aja kan? Bisa dari energi. Kayak mana energi itu? Setengah MV kuadrat sama dengan energi pegas, setengah KX. Ada kuadratnya nggak? Ada ya? Ada. Nah, ini dari sini bisa. Kalau gaya nggak ada, oh bisa dari energi nggak nih? Bisa. Berarti energinya pakai kecepatan ini, energi kinetik kan? Setengahnya coret aja. Nah, berarti M-nya jadi gabung ya kan? 2 tambah 2, 4. Kecepatannya ini 2. Nah, sama dengan KX. K-nya 100. X kuadrat. 8 kali. Masanya 4. Hah? Masanya 4, Sir. Oh, bukan 8. Oh iya, sorry. 4 ya. Berarti 16 ya, kalau dikalikan ya. 16 100 X kuadrat. Berarti X kuadrat sama dengan 16 per 100. Biar enak diakarkan aja masing-masing ya kan. Berarti X sama dengan akar 16. 4 akar 100. 10. Jadi jawabannya 0,4 meter. Nah, jadi kalau nggak dapat dari sini, boleh kita pakai energi, ya kan? Jadi jawabannya betul si Rido, D ya. Ada pertanyaan? Udah ngerti? Kalau yang pakai F kali delta X itu gimana, Pak? Ini, Sama aja. pakai yang ini. Iya, Pak. Oh, Bapak harus pakai hukum Newton lagi, Bapak analisis lagi gini dia. F sama dengan M kali A. Nah, dan Bapak cari percepatan lagi, lama dia kan? F sama dengan masanya tadi 4. Kalau dia pakai percepatan berarti yang mana nih Bapak pakai ini kan? Kecepatan akhir berubah jadi kecepatan mula-mula berubah jadi 2. Pakai rumus mana itu GLBB-nya? VT sama dengan V0 plus atau minus ya, A kali T. T-nya juga belum dapat kita. Nyari T lagi kan gitu. Nyari jaraknya lagi, nggak ada informasinya. Ribet ya. Jadi ribet panjang dia. Kita harus nyari T. Atau kalau pakai ini bisa nggak? VT kuadrat, V0 kuadrat, 2AS. Sama aja nyari S-nya lagi kan. Berapa bergesernya ini. Nah, ribetnya. Maka lebih gampang adalah pakai energi. Yap. Jadi nggak akan repot kalau pakai ini. Banyak permisalan yang kita buat nanti. Ya, siapa tadi yang nanya? Bagus nih yang nanya. Saya, Pak. Sayanya siapa, nak? Bapak namanya nggak tahu kalau ngomong. Rahmi, Pak. Rahmi. Iya, Pak. Oke. Jelas ya? Kalian harusnya masuk biologi nih, ya kan? Bapak udah kelewatan 2 menit. Ya. Nggak apa-apa, Sir. Nggak apa-apa.
Coba kita cek dulu Bu Rida ya. Bu Rida udah di tempat belum? Belum ada ya, kita lanjut. Kalau kalian sepakat lanjut, lanjut. Lanjut. Tanya dulu ya admin, Pak Ardi, ada Bu Rida? Bu Rida udah datang? Halo Pak admin. Udah, kalau nggak ada kita lanjut ya, sepakat? Ih, nggak ada suaranya. Ya Allah. Oke, Sir. Ya, Pak. Lanjut. Lanjut lah ya. Lanjut, Sir. Waktunya 2 menit. C. Question jawab C. Ya, jadi momentum mula-mula harus sama dengan momentum akhir. Berarti di sini ada momentum benda A, ada momentum benda B. Lalu momentum benda A aksen tambah momentum benda B aksen. Nah, di sini udah dikasih tahu. Ini Bapak pindah yang A ya, PA dikurang PA aksen. Sama dengan PB aksen dikurang PB. Nah, di sini PA-nya udah dikasih tahu. PA dikurang PA aksen itu langsung dia bilang 2P. Nah, jadi di sini berapa? Itu clue-nya ya. Berarti karena si PA-nya P, biar supaya dikurang hasilnya 2, berarti anak-anak harus tahu PA aksen ini berapa. Karena nanti di sini kita dapat logikanya berapa, ya. Ya, baru Susin yang jawab. Yang lain apa jawabannya? Oke, kalau nggak ada. Oh, Arifin C. Oke ya. Gini ya, ini ceritanya udah Bapak ubah ya. Langsung aja kita jawab. PA ditambah PB sama dengan PA aksen tambah PB aksen. Nah, kalau Bapak pindah perubahan PA dengan hanya benda A ya, kita analisis, maka jadi gini dia. Yang hanya benda B jadi ini. Ini hanya menganalisis. Kebetulan si PA-nya dikasih tahu tadi P ini. Ya kan? Ini P dikurang PA aksen. Ini Bapak ceritanya si A dulu ya, hasilnya 2P katanya. Berarti PA aksen
sama dengan 2P dikurang P. Misalnya P. Artinya nggak ada perubahan sebenarnya. Ya, ini kita maknai. Awalnya P, setelah tumbukan tetap P. Ada berubah nggak itu? Maka hanya digabung hanya menjadi 2P kan gitu. Sorry, salah kita maknanya ya. Menjadi bukan perubahannya ya, menjadi sorry. Ya, menjadi ini jadi 2P. Sorry, ini jadi 2P. Nah, berarti kan gini, P dikurang 2P sama dengan PB aksen dikurang PB. Nah, P dikurang P minus P, maka PB aksen dikurang PB. Inilah perubahannya ya. Jadi ya betul C jawabannya ya. Minus P. Oke, itu aja Bapak rasa ya untuk hari ini. Bu Rida aja sudah ready. Nah, Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, diulang-ulang lagi soal tentang momentumnya. Banyak sekali UTBK nanti mungkin berkaitan dengan ini ya. Jadi dipelajari, diulang-ulang. Oke, thank you. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Sir. Ya, sama-sama. Yang lain ini banyak diam.